Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya. Thumma dhul adati wa hiya al-'indal khalili wa sibawaihi la allamu wahdaha. Thumma kemudian termasuk daripada ya isim-isim ma'rifah itu anwa'il ma'arif adalah dzul adati, adalah isim yang memiliki alat, wahia dan itu alat al, maksudnya al, jadi isim yang ada alnya itu termasuk daripada anwa'ul ma'arif. Kalau yang kita kenal kan isim yang kemasukan al ya. Cuman beda istilah aja. Indal Khalili, menurut Imam Khalil itu al di situ. Wasibawaihi la. Sedangkan menurut Imam Sibawaihi la, tidak, ya tidak al, tapi allamu wahdaha, lam saja di situ. Ya. Khilafan lil Akhfasi, berbeda dengan pendapat Imam Al-Akhfas. Watakunu, dan adalah itu al lil ahdi, adalah untuk terkadang ya lil ahdi, untuk ahad. Ahad itu bisa maknanya perjanjian, bisa juga maknanya ikatan, bisa juga maknanya sesuatu yang dikenal di situ. Nah itu memang semuanya artinya seperti itu. Ahdun itu kan ikatan atau perjanjian ya, atau sesuatu yang diketahui antara dua pihak, itu namanya ahdun di sini. Ya, ada hubungan antara Zidan dengan Juwairiyah kalau katanya. Nah itu dia ada ahdun di situ tuh, ya. Ada sebuah ikatan, ada sebuah ya janji, atau ada sebuah ya sesuatu hal yang diketahui antara dia dan Juwairiyah di situ. Kita nggak tahu, dia doang di situ. Ya, paham nggak? Itu maknanya ahdun. Nahwu contohnya fi zujajatin az-zujajatu. Di dalam lentera itu, di dalam lampu itu az-zujajatu, itu terdapat az-zujajah. Ya, nanti contohnya di Al-Qur'an. Wajah al-qadi, ya, dan telah datang seorang qadi di situ. Ya, nanti dijelasin ya, alif lam lil ahdi itu dibagi menjadi dua di situ. Kalau di mutammimah kan ada tiga tuh, ya, lil ahdi dzikri, lil ahdi dzihni, sama lil hudur di situ. Kalau di sini dua doang. Au lil jinsi, ataupun lam alif lam itu adalah lil jinsi, untuk menunjukkan jenis, hakikat sesuatu, jenis. Ka'ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu, seperti contoh ahlakan nasa, telah membinasakan akan manusia itu ad-dinaru, oleh jenis ya dinar, uang dinar, wa dirhamu, dan uang dirham di situ. Nah, ad-dinaru, dirham itu alif lamnya adalah lil jinsi, untuk menunjukkan ya jenis. Ya nanti dijelasin juga alif lam lil jinsi itu.
Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in ya hayyin, dan telah kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu hidup di situ. Nah, di situ alma itu alif lamnya adalah lil jinsi. Au li istighraqi afradihi, ataupun al juga untuk istighraq. Istighraq itu menenggelamkan ataupun menyeluruhkan, atau bahasa kerennya mengeneralisir ya afradihi, satuan-satuannya. Nahwu contohnya wa khuliqal insanu dhaifan, dan telah diciptakan ya semua manusia itu dhaifan, hal keadaannya lemah. Ya, dhaifan ini maknanya banyak penafsirannya. Ada yang mengartikan adalah bahwasanya ya iya, semua manusia itu dalam keadaan lemah. Artinya apa? Ketika dia lahir lemah kan? Ya, tanpa terkecuali gitu. Ada nggak orang lahir langsung kuat gitu? Langsung maksimal kuat gitu? Diri, lari, ngomong, nggak ada. Nah, di sini artinya apa? Semua manusia pasti melewati fase di mana dia itu dhaif, lemah. Ya, artinya apa? Artinya dia itu kecil dulu, bayi dulu, nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Itu namanya istighraqil jinsi, istighraqil afrad di situ. Jadi satuan-satuannya itu semuanya digeneralisir ya, tanpa terkecuali. Nanti beda sama istighraqil jinsi atau lil jinsi. Kalau jenis hanya sebatas hakikatnya aja atau jenisnya aja di situ. Ya, nanti dijelaskan. Au sifatihi, atau listighraqi sifatihi, atau untuk mengeneralisir ya sifatihi, sifat-sifatnya. Nahu Zaidun ar-rajulu, Zaidun si Zaid ar-rajulu, laki-laki banget gitu. Jadi ar-rajul itu maksudnya alif lam itu menunjukkan istighraqu sifatihi. Jadi ya Zaid ini dia ketika dia melakukan sesuatu tuh dia kayaknya merepresentasikan dari sifat-sifat kelaki-lakian di situ, beraninya ya, kemudian tegasnya, kuatnya. Itu namanya alif lamnya listighraqi sifati. Shin an-naw'ul khamisu, adapun macam yang kelima, min anwa'il ma'arifi, daripada macam-macam isim ma'rifah itu adalah dzul adati, isim yang ada atau yang memiliki al di situ. Isim yang memiliki al. Nahwu al-farasi wal ghulami. Contohnya lafaz al-farasi dan al-ghulam. Nah, itu dia al-faras sama al-ghulam, dia ada alnya, disebutnya dzul ada atau dzul ya alif lam di situ. Wal masyhuru, adapun menurut pendapat yang masyhur, bainan nahwiyina atau bainan nahwiyina, di antara ulama-ulama nahwu di situ. Nahwiyah ini aja nih, karena dua di sini. Kalau banyak nuhat gitu kan. Bainan nahwiyaini, di antara dua ahli nahwu ya, ada dengkotnya ilmu nahwu, annal mu'arrifa al, bahwasannya yang memakrifkan, yang memakrifahkan itu ya al ya, itu al indal Khalili, menurut Imam Khalil. Kalau menurut Imam Khalil, yang membikin isim itu menjadi ma'rifah itu alnya, kalau kata Imam Khalil. Wallamu, sedangkan lam ya wahdaha, sendirinya tanpa ada hamzah di situ, lamnya doang, inda Sibawayhi, menurut Imam Sibawayh. Jadi kalau menurut Imam Khalil ya, yang memakrifahkan itu isim adalah si alnya, dua-duanya di situ. Tapi kalau menurut Imam Sibawayh, lamnya doang di situ, nggak pakai hamzah di situ. Nah ini dua ulama besar ya yang berbeda pendapat tentang
ya isim yang kemasukan al itu, kalau menurut Imam Khalil alnya semua muanya, kalau Imam Sibawayh lamnya doang di situ. Wa naqala dan menukil Ibnu Usfurin oleh Ibnu Usfur al-awwala akan pendapat yang pertama yang Imam Khalil, ya, Ani bin Kaisana daripada Ibnu Kaisan. Wathani, ya, dan adapun pendapat yang kedua tuh yang lam doang, an baqiyatin nahwiyina, dari ya sisa ulama-ulama nahwu. Wa naqalahu dan menukilhu akan itu pendapat ba'duhum sebagiannya mereka itu anil Akhfashi daripada Imam Akhfas, ya, waza Muhammad dan menyangka Ibnu Malikin oleh Ibnu Malik annahu bahwasannya la khilafah, enggak ada perbedaan baina Sibawaihi wal Khalili, antara Imam Sibawai dan Imam Khalil, fi annal mu'arrifa, pada bahwasannya yang memakrifahkan itu isim al adalah al. Kalau kata Imam Malik mah, kata Ibnu Malik di situ, Imam Sibawai sama Imam Khalil itu mereka itu enggak berbeda pendapat, bahwasannya keduanya itu sepakat bahwasannya yang memakrifahkan isim itu adalah al di situ. Qala, beliau berpendapat, wa innamal khilafu, hanya saja perbedaan itu bainahuma, di antara keduanya Imam Sibawai dan Imam Khalil, fil hamzati, pada hamzahnya saja. Bedanya di situ doang. Azaidatun hiya am asliyatun, apakah hamzahnya itu adalah hamzah tambahan atau hamzahnya itu adalah huruf asli di situ. Di situnya doang padahal. Wastadalla, dan mengambil dalil ala dzalika, atas yang demikian itu, bimawadi'a, di beberapa tempat-tempat, awradaha, mendatangkannya, yaitu pada tempat-tempat itu, min kalami Sibawaihi, daripada ucapannya Imam Sibawai. Watulah khosu, di situ talkhis ya, ada ya-nya habis kho-nya. Enggak ada. Itu si Jidan ada dan ada. Itu belinya di mana dulu? Yusri. Hah? Apa? Oh. Itu ada ya-nya ya. Ya, sama aja sih, yang satu fiil, yang satu isim. Watulah khosu, dan disimpulkan, mulakhosoh, ya kan, disimpulkan, fil mas'alati, pada masalah ini, salatsu madzahiba, itu ada 3 pandangan. Ahaduha, salah satu dari yang 3 itu, annal mu'arrifa al, bahwasannya yang memakrifkan itu adalah si alnya, wal alifu aslun, dan alifnya itu adalah asli, bukan tambahan. Al-thani, yang kedua, annal mu'arrifa al, bahwasannya yang memakrifkan isim itu adalah al, wal alifu zaidatun, sedangkan alifnya hanya tambahan. Itu pendapat yang kedua. Watsalitsu, dan yang ketiga, annal mu'arrifa allamu wahdaha. Adapun pendapat yang ketiga, bahwasanya yang memakrifahkan itu isim adalah lamnya, allamu, lamnya, wahdaha saja, lam doang di situ, nama kayak alif di situ. Ada 3. Wal ihtijaju, adapun dalil-dalil atau hujjah-hujjah lidzahil madzhabi, bagi 3 mazhab ini nih, yastadai, menuntut tatwilan, panjang lebar di situ. Ya, kalau ditulis ya alasannya, hujjahnya itu panjang di situ. Makanya Ma Ibnu ya Hisham itu enggak dicantumkan di situ. La yaliku, yang tidak layak, bihadzal imla'i, dengan ya bentuk seperti imla ini nih, seperti kitab yang kita lagi baca. Itu kan apa namanya, ringkas di situ. Nah, makanya di situ nggak layak untuk diberikan catatan hujahnya. Ya, itu masalah khilafnya, ya, bahwasannya alif lam itu ya apakah keseluruhannya yang membuat isim itu ma'rifah atau alnya saja, ataupun kedua-duanya sepakat kalau dua-duanya adalah al, hanya yang dipermasalahkan adalah antara hamzahnya itu apakah dia zaidah atau asliyah. Itu
ya penjelasan tentang khilafiyahnya. Watan qasimu al ma'rifatu, dan terbagi itu al yang ma'rifah ila salasati aksamin, kepada 3 bagian. Wadzalika, dan yang demikian itu annaha, bahwasannya itu al imma terkadang li ta'rifil ahdi, terkadang untuk memakrifahkan ya al ahdi. Ma'rifahkan tuh maksudnya mentakrifkan, mengenalkan ya, mendefinisikan al ahdi. Ada kalanya alif lam lil ahdi, au li ta'rifil jinsi, atau untuk ya memakrifahkan jenis, au lil istighraqi, atau untuk istighraq. Istighraq itu mengeneralisir. Fa ammal lati li ta'rifil ahdi, maka adapun al li ta'rifil ahdi, yang fungsinya itu untuk memakrifahkan ya al ahdi, perjanjian atau ikatan ataupun pengenalan. Fatan qasimu, maka terbagi itu alif lam lil ahdi ila qismaini, kepada 2 bagian. Li'annal ahda, karena bahwasanya alif lam lil ahdi itu imma dzikriyun, terkadang ya lil ahdi dzikri ya. Kalau kita ngertinya kan lintasan gitu ya, untuk ya perjanjian yang sifatnya penyebutan, ataupun keterikatan yang sifatnya penyebutan, atau pengenalan yang sifatnya ya di lisan maksudnya ya. Wa imma dzihniyun, dan terkadang alif lam lil ahdi itu adalah lil ahdi dzihni. Kalau dzihni itu di pikiran kita gitu, bukan di lisan, tapi adanya di pikiran kita. Jadi ada 2 perjanjian dengan lisan, ada perjanjian ya dengan pikiran kita gitu. Fal awalu, maka yang pertama lil ahdi dzikri itu kaqaulika, seperti perkataanmu istaraitu farosan ya, aku telah membeli kuda di situ. Tsumma bi'tu, kemudian aku jual al farosa, kuda itu gitu. Ya. Nah, itu kan ada kata-kata al faros 2 kali tuh. Yang pertama enggak pakai alif lam, yang pertama pakai alif lam di situ. Nah, itu alif lamnya namanya lil ahdi dzikri. Ai jelasnya bi'tul farosal madzkura, aku menjual kuda yang sebelumnya disebutin. Maksudnya apa? Yang dibeli, yang dijual itu adalah kuda yang tadi dibeli maksudnya. Ya, lagi musim Idul Adha nih. Ya, Zidan beli kuda, beli Baqarah lah gitu. Istara itu Baqaratan. Zidan bilang aneh beli sapi yang ada di Bacang, di Himatul Masakin gitu. Ya, kemudian summa bi'tu al-farasa, kemudian aku jual kembali itu sapi yang tadi dijual, yang tadi dibeli itu di situ. Paham nggak? Nah, al-farasa yang kedua itu adalah al-faros yang pertama di situ. Ya. Paham nggak? Jadi ketika kalimat itu disebutkan 2 kali, kemudian yang keduanya itu pakai alif lam. Nah, alif lam itu namanya lil ahdi dzikri itu. Artinya untuk lil ahdi, untuk dikenal, untuk untuk diikat. Artinya jangan kemana-mana. Maksudnya sapi itu ya sapi yang tadi tuh. Nah, kita jangan mikirnya kalau bahwasannya sapi yang kedua itu yang kita sebutin pakai al itu sapi yang lainnya, bukan. Makanya dibilang lil ahdi itu ahwal itu. Udah kita ketahui di situ, udah kita kenal, udah kita ikat gitu. Ya. Jadi yang dijual sapi yang mana? Sapi yang dijual sama Zidan di situ. Nah, kita lihat nih baru paham. Walau kulta, kalau seandainya kamu katakan summa bi'tu farosan, nggak pakai alif lam gitu, kemudian aku jual farosan itu kuda ya,
lakana pastilah itu kuda ghairul farasil awwali, bukanlah kuda yang disebutin pertama tuh. Itu namanya lil ahdid zikri. Ya. Jadi isim yang ada alnya itu hakikatnya adalah isim yang disebutkan sebelumnya di situ. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima nan fal ismu fal ismu itu adalah al ismu yang sebelum yang disebutin tadi di situ. Paham nggak? Itu namanya alif lam lil ahdil dzikri, untuk lintasan penyebutan. Artinya ya isim yang ada alif lam itu sebelumnya sudah disebutkan, dan isim yang disebutkan dengan al itu adalah hakikatnya adalah sosok isim yang sebelumnya disebutkan di situ. Paham nggak? Nah kalau nggak pakai alif lam ya, maka sapi itu atau faros itu bisa jadi faros yang lain di situ, karena nggak ada perjanjian, nggak ada keterikatan, nggak ada sebuah pengenalan di situ. Paham? Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al-misbah fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Perumpamaan cahayanya Allah itu, ya, cahaya sifatnya Allah itu seperti miskat. Miskat tuh apa? Seperti itu tuh. Apa namanya? Lobang-lobang angin di situ. Fiha, yang pada lobang itu, miskat itu misbahun, terdapat lentera ataupun lampu di situ. Ya, al misbahu, ya, dan lentera itu fi zujajatin, adanya di kaca. Ya. Nah kita satu dulu, kata misbahun disebutkan dua kali kan. Misbahun yang pertama itu nggak pakai alif lam, misbahun yang kedua pakai alif lam. Nah itu al misbahu yang ada alif lamnya itu adalah ainul misbahil awal atau ainul awali, adalah hakikatnya adalah lafaz yang pertama, bukan lampu yang lain di situ maksudnya. Paham? Al misbahu fi zujajatin, lampu itu berada ya di kaca gitu. Nah zujajatin itu disebutkan pertama, kemudian sebutin lagi az-zujajatu, kaca itu ka'annaha, seakan-akan kaca itu kaukabun durriyun, ya, seperti bintang yang terang ataupun yang menyala di sini. Nah az-zujajatu disebutin lagi tuh, zujajatin az-zujajah, itu namanya alif lamnya lil ahdi dzikri. Artinya apa? Lafaz itu sebelumnya sudah disebutin, kemudian kalau mau disebutin lagi kudu pakai alif lam. Biar apa? Biar diikat, biar diahdun gitu. Ya, biar diikat, biar dikenal, dan biar diperjanjikan, ya, antara kita dengan yang lainnya itu, kalau bahwasannya az-zujajah yang kedua itu adalah az-zujajah yang pertama. Paham? Ya. Watsani, adapun yang kedua, lil ahdi dzihni. Kalau tadi kan di ucapan, kalau ini di dalam pikiran. Jadi di dalam akal pikiran kita nih udah ada janjian, kita udah saling kenal, kita udah saling mengetahui. Ya, contohnya nih, kaqaulika, seperti perkataanmu, ja'al qadi, telah datang al qadi, seorang hakim. Alif lamnya di sini adalah alif lam lil ahdi dzihni. Kita lihat penjelasannya. Idza kana, apabila ada, bainaka wa baina mukhatabika, antara engkau dan di antara lawan bicaramu, ahdun, ada sebuah perjanjian, ada sebuah pengenalan, ada sebuah keterikatan. Artinya ente sama yang ente ajak ngomong gitu, ataupun Bang Soki sama ente semua nih,
ataupun ente lagi ngobrol sama siapa, Hikam sama si ya Ahkam gitu, ngobrol di situ. Ya, datang tuh ja'al qadi atau ja'al ustadzu, telah datang ustadz di situ. Nah, Hikam sama Ahkam itu udah tahu kalau yang datang itu adalah ustadznya Ustadz Syauqi di situ. Kenapa? Karena udah tahu kalau jam sekarang itu giliran beliau yang ngajar di situ. Nah, ketika ente bilang ustadz datang, ja'al ustadz. Nah, alif lam itu adalah lil ahdi dzihni. Sama-sama kita tahu kalau yang datang itu Ustadz Syauqi. Kenapa? Emang giliran jamnya. Dan kita tidak menafikan ya ustadz-ustadz yang lainnya. Kenapa? Karena kita udah tahu, udah ada di ya pikiran kita, ataupun kita saling mengenal, saling tahu bahwasannya emang jamnya Ustadz Syauqi di situ. Paham nggak? Kecuali ente-nya itu dengan lawan bicaranya nggak tahu gitu, Ahkam Hikamnya nggak tahu gitu kan, jamnya ataupun giliran siapanya atau ustadz siapa nggak tahu. Nah, itu namanya walilah dzihni di situ. Nih syaratnya tadi nih, idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun, apabila ada antara kamu dan diantara lawan bicara itu ahdun, ada sebuah ya pengenalan, ada sebuah pemahaman, ada sebuah perjanjian atau keterikatan gitu, fi qadin khasin, pada hakim yang udah terkhusus gitu, pada hakim yang emang udah diketahui gitu ya. Wah, hakim bau mama kata ya, yang kita tahu bahwasanya hakim bau di situ yang nanganin kasusnya Nikita Mirzani di situ ya. Hakam sama Hikam ngobrol gitu, tadi kacau banget ya hakimnya ya gitu. Emang apa? Itu yang tadinya 4 tahun jadi 6 tahun di situ ya. Nah, padahal Ahkam itu ngomongnya hakim di situ, tapi Hikam tahu. Kenapa? Karena dua-duanya udah tahu kalau bahwasannya hakimnya Nikita Mirzani itu namanya hakim bau di situ. Jadi antara bainaka wa baina mukhatabika ahdun, udah tahu dari sana. Sama juga kayak di Al-Qur'an kan, idhuma fil ghari, ketika keduanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar di dalam gua. Ya kan? Nah, di situ dikatakan fil ghar. Al-ghar itu kan gua di situ. Tapi orang-orang atau ahli tafsir ataupun kita tahu bahwasanya al-ghar itu maknanya adalah ya gua Thur apa gua Hira di situ. Gua Thur kan tahu di situ. Nah, sehingga ketika disebut ya idhuma fil ghari, ketika keduanya berada di gua di situ, kita nggak kemana-mana tuh. Kenapa? Udah ada ahdun, udah ada sebuah pengikat, udah ada sebuah pengenalan. Kalau yang disebut gua di situ adalah gua Thur, bukan gua yang lain. Itu namanya lil ahdi dzihni. Ya, yang paling gampang tadi tuh ja'al ustadzu, telah datang ustad. Kan pakai alif lam tuh. Ketika Zidan ya sama Umam lagi nongkrong di depan gitu, ja'al ustad gitu. Ustad datang. Dan Umam sama Zidan itu udah tahu kalau jam sekarang itu jadwalnya Bang Syauqi ngajar di situ. Sehingga sekalipun nggak make kata-kata Ustadz Syauqi, nggak usah gitu, karena dengan alif lam aja kita udah paham. Kenapa? Karena al ustad itu maknanya adalah lil ahdi dzihni. Sudah sama-sama tahu antara Zidan dengan Umam kalau jam sekarang itu yang ngajar Ustadz Syauqi di situ. Dan yang sedang ditunggu adalah beliau di situ. Ya, itu namanya adalah alif lam lil ahdi dzihni. Paham nggak? Paham kan? Ya. Jadi meskipun nggak disebutin nama aneh, karena ada alif lam itu udah paham. Karena yang disebut dengan ustadz di situ adalah aneh di situ. Kecuali itu bacanya ja ustadzun, ja ustadz gitu. Nah, itu kemungkinan ustadz yang lain di situ, karena nggak ada kemakrifahan di situ. Ya, nggak ada alif lam yang mendefinisikan ya kepada kekhususan dari ustadz itu. Ya. Jadi idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin khasin, pada hakim tertentu yang khusus. Artinya yang emang udah dikenal di situ antara dia dan mukhatabnya.
Paham nggak? Jadi alif lam lil ahdi dzihni itu hanya alif lam yang dipakai sama dua orang atau lebih yang mereka itu sama-sama tahu gitu. Ya, syaratnya itu. Kalau nggak ada satu yang nggak tahu ya nggak boleh. Jadi alif lam yang digunakan untuk istilah ataupun kode ya bagi orang-orang yang punya ya yang kenal ataupun yang paham di situ. Kalau yang nggak ada ahdunnya ya nggak bisa di situ. Karena bisa menafsirkan ustadz yang lain, bisa menafsirkan hakim yang lain. Paham ya? Ya gampang itu. Wa ammal lati li ta'rifil jinsi. Adapun alif lam li ta'rifil jinsi untuk memakrifahkan jenis. Ya, dari segi jenisnya. Bukan keseluruhannya, jenisnya bukan keseluruhan. Nanti kalau keseluruhan ada namanya istighraq. Kalau jenis itu hakikatnya atau intinya atau esensinya. Faqaqaulika, maka seperti berkataanmu ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Laki-laki itu lebih afdol daripada wanita dari segi hakikatnya. Dari segi hakikat, dari segi jenisnya. Kalau yang namanya laki itu adalah dia lebih afdol ketimbang perempuan. Itu secara teori umumnya. Ya. Kita lihat nih. Idlam turid, ketika kamu tidak berkehendak, tidak ya berkehendak bihi dengan itu ar-rajul, rajulan bi'ainihi, ya seorang laki-laki yang dengan sosoknya di situ, bukan, tapi secara umumnya di situ, secara apa ya? Ya secara jenisnya gitu. Wala imra'atan, dan kamu tidak bermaksud ya dengan perempuan itu bi'ainiha dengan sosoknya, bukan, tapi secara hakikatnya, secara intinya kalau laki itu adalah lebih afdol ketimbang perempuan secara ya hakikat, secara jenisnya, bukan secara satuan-satuannya. Kalau secara satuan-satuannya itu ya itu nanti ada perbedaan di situ. Kita lihat nih. Wa innama, dan hanya saja aratta, kamu menghendaki anna hadzal jinsa, bahwasannya jenis ini nih, maksudnya laki-laki, min haitsu huwa, dari sekiranya huwa dia itu ya laki-laki di situ, afdalu, lebih afdal, min hadzal jinsi, daripada jenis ini, min haitsu huwa, dari sekiranya huwa itu jenis di situ. Artinya gini. Ya, apa tuh ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di situ. Ya kan, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Itu secara khilqahnya Allah itu ya menciptakan laki-laki itu secara jenisnya lebih kuat daripada perempuan. Itu secara hakikatnya itu. Bukan secara individu-individunya, bukan secara prakteknya. Kalau dilihat dari prakteknya, ya ada sesuatu hal yang tidak mengikuti daripada hakikatnya. Kan ada juga tuh perempuan bodohnya gede, ya kan, kayak manurung gitu kan. Ya, ada laki-laki kecil, kemayu gitu kan, lembek gitu, dan yang lainnya. Itu maksudnya. Nah kalau ini kalau bahasa kita tuh bukan secara representasi, dia itu hanya oknum lah kalau bahasa kita gitu. Kalau dia mau oknum, nggak kayak gitu bro, laki-laki mah di situ. Paham nggak? Nah kalau secara ya hakikatnya, secara jenisnya, laki-laki itu harusnya lebih kuat dari perempuan. Kenapa? Karena khilqahnya seperti itu. Ya. Nah di sini nih, wala yasihu, dan tidak sah, ayyurada, dimaksud bihada, dengan ini nih, istilah ini nih, ya jinsi ini nih, hadzal jins, anna kulla wahidin, bahwasannya setiap individu,
minar rijali daripada para laki-laki, afdolu lebih afdol, min kulli wahidatin dari setiap satu individu perempuan, minan nisa'i daripada perempuan. Bukan itu maksudnya. Umumnya ada secara penciptaan laki-laki itu ya lebih dominan ketimbang perempuan. Ya, itu secara ya globalnya di situ. Tapi secara prakteknya ya itu enggak juga. Jangan dibilang bahwasannya setiap laki-laki itu pasti lebih afdol daripada setiap perempuan. Nah, itu kadang-kadang suka enggak sejalan tuh. Kenapa? Li'annal waqi'a, karena bahwasannya pada kenyataannya, pada prakteknya bi khilafihi ya berbeda dengan teorinya di situ. Ada perempuan gede banget badannya di situ, ya kan, kuat dia, naik pohon jambu, ya, kemudian dia benerin genteng sendiri, ada. Ya, tapi ada juga ya laki-laki yang lemes banget, letoy banget di situ, yang angkat pensil aja nggak kuat di situ. Ya. Ya, dan jangan mengatakan setiap laki-laki itu semuanya itu adalah orang-orang alim, sedangkan perempuan nggak alim, itu nggak juga. Kalau dia itu belajar serius, ya alim, alimah di situ perempuan. Nah kalau seandainya kita nggak belajar, malas, ya nggak alim di situ. Ya, nah, itu namanya adalah alif lam lil jinsi, untuk menunjukkan jenis, menunjukkan hakikat saja, tidak secara prakteknya di situ. Seharusnya mah laki lebih dominan perempuan, harusnya itu rumusannya itu. Cuman ya namanya di lapangan kita nggak tahu di situ. Loh, kok ada gitu kan laki-laki digamparin sama perempuan gitu. Ini namanya melecehkan ya, citra laki-laki. Umam lagi gamparin sama bininya gitu, blok. Nah ini nggak, ini oknum, ini nggak menunjukkan ya ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Ini oknum aja gitu ya. Ya. Mana lagi tuh? Ya, wa kadzalika, dan demikian pula qauluka, perkataanmu itu, ahlakan nasa adinaru wa dirhamu, telah membuat binasa akan manusia itu oleh jenis uang dinar dan ya oleh jenis uang dirham. Biasanya umumnya yang namanya harta itu, apalagi duit, itu bikin orang tuh celaka, maksudnya bikin orang tuh pada berantem, ya enggak? Orang korupsi, ya kan? Orang saling bunuh, orang saling berantem, itu kan permasalahannya apa? Dinarin. Dinar itu kan ya kalau kata Bu Yamsir, Allah ya kan, dinarin gitu. Yang memiliki api gitu. Ya. Kalau dirham apa tuh? Ham itu puyeng, stres di situ. Jadi yang bikin stres di situ. Itu secara umumnya rata-rata survei membuktikan yang namanya uang itu jadi bahan rebutan. Karena dia direbutin sehingga orang itu pada berantem, sehingga pada celaka. Ya kan? Kan masih ingat gak kisahnya? Ya. Ketika Adam itu melakukan perbuatan dosa, semua nangis, kecuali ada satu makhluk Allah yang gak nangis di situ. Siapa yang gak nangis? Emas. Jika ditanya sama Allah, Mas, kok lu gak nangis? Ngapain saya nangis sama orang yang durhaka kepadamu di situ? Cakep, kata Allah. Karena kamu tidak suka dengan orang yang maksiat, maka aku muliakan kamu. Nilaimu akan tinggi di situ. Nah makanya emas itu kan nilainya tinggi. Sekarang udah berapa gram? Udah berapa duit segram? Jar? Ya. 10 juta? Hah? 2,3? Waduh, dulu masih gope. Sekarang udah 23 ya. Kasihan yang belum kawin nih. Makin mahal aja. Ya, kasihan deh lah.
Ya, jadi gara-gara itu Allah muliain dia, sehingga dia mulia. Ya udah, nah harganya naik terus kan, jarang turunnya di situ. Nah sehingga diperebutkan tuh sama manusia, sehingga teorinya, secara teorinya uang itu bisa membuat celaka orang manusia di situ. Tapi enggak semuanya. Ada juga kok orang punya duit dermawan, suka ngasih sedekah, nyumbang dan yang lain. Berarti apa? Ya oknum berarti kan. Artinya jangan digeneralisir gitu. Kalau lempengan generalisir nanti urusannya istighraq tuh. Kalau istighraq itu semuanya tuh tanpa terkecuali. Paham nggak? Kalau jenis itu hanya sebatas ya esensinya ataupun hakikatnya. Ya enggak? Nah itu. Kalau jenis itu doang. Dan dia tidak digeneralisir per individunya di situ. Beda sama istighraq. Kalau istighraq semuanya di situ. Ya, wa khuliqal insanu dhaifan. Semua diciptakan oleh Allah itu lemah. Semuanya lemah di situ. Ya, kan melewati fase jadi bayi dulu dia. Ya, meskipun kata dhaif itu ada yang menafsirkan dhaif itu artinya lemah terhadap wanita. Ya, jadi wajar kalau laki itu lemes kalau ngeliat perempuan di sini. Kenapa? Karena itu boleh kalau insanu dhaifan. Lemes, nggak kuat ngeliat perempuan. Nah, yang cakep-cakep doang, yang kagak cakep enggak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ya. Dan telah kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu hidup. Ini secara mahiyahnya, secara hakikatnya. Tapi tidak satuan-satuan air itu ya seperti itu, enggak di situ. Umumnya lah kalau bahasa kita. Ya air sperma ya kan bisa jadi hidup di situ. Kemudian tumbuhan disiramin air, ya tumbuh di situ. Ya kan, apalagi orang minum air ya itu. Ya kan, minum air teh, minum air aqua, hidup nggak? Hidup. Tapi ada air yang bikin orang itu nggak hidup, mati. Air racun, ya kan, air belerang, gitu. Ya kan? Nah itu. Nah di sini nih, wa'al dan al hadhihi yang ini nih, al yang lil jinsi ini, hiya yaitu allati yu'baru yang diistilahkan anha daripada itu al bil jinsiyah, dengan ya sebutan alif lam jinsiyah yang bersifat jenis di situ. Wa yu'baru anha aidon, nah ini nih, dan diistilahkan anha daripada al ini aidon juga billati dengan al ya libayanil mahiyah, untuk menjelaskan mahiyah intinya. Ya, tahu kan? Ya secara intinya gitu, intinya mahiyah esensinya. Wabillati libayanil haqiqah, dan disebut juga alif lam lil jinsi itu adalah dengan alif lam libayanil haqiqati gitu, untuk menjelaskan ya tentang hakikatnya, bukan ya memvonis satuan-satuannya secara umumnya gitu. Kalau laki-laki itu lebih kuat. Kenapa? Karena secara survei itu ya banyak, tapi enggak semuanya di situ. Karena pada prakteknya suka beda, dan itu disebutnya oknum di situ. Ya. Wa ammal lati lil istighraqi fa'ala qismaini wallahu a'lam bishawab. Nah, doa.